Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Pratiwi, dosen program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Medan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi Olahraga. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment yang berfokus pada Student Centered Learning, diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Gizi Olahraga merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmennya berupa proyek. Mata kuliah Gizi Olahraga bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengetahuan dan konsep tentang gizi olahraga, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang beberapa hal, yaitu konsep dasar gizi olahraga dan metabolisme energi, kemudian tentang pedoman umum gizi seimbang atau PUGS, lalu kebutuhan makronutrien dan mikronutrien atlet, kemudian keseimbangan cairan dan strategi hidrasi, yang berikutnya adalah penilaian status gizi dan perhitungan kebutuhan kalori atlet, lalu strategi nutrisi pra, saat, dan pasca pertandingan. Selanjutnya adalah suplementasi dan ergogenik aids dalam olahraga, dan yang terakhir adalah manajemen berat badan dan gizi cabang olahraga spesifik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Gizi Olahraga yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keolahragaan secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis gizi olahraga, metabolisme energi, dan penentuan kebutuhan nutrisi atlet. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keolahragaan berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Yang terakhir, mampu merancang, mengevaluasi, dan merekomendasikan program pemenuhan gizi untuk performa olahraga dan pemulihan atlet. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan ini ada 6, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gizi olahraga dan dampaknya terhadap performa fisik atlet. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pedoman umum gizi seimbang dan kebutuhan makronutrien dalam olahraga. Ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan peran mikronutrien dan hidrasi terhadap status kesehatan dan performa atlet. 4. Mahasiswa mampu menghitung kebutuhan energi basal atau BMR dan total energi ekspenditur atau TEE atlet berdasarkan cabang olahraga. Kelima, mahasiswa mampu merancang strategi nutrisi pra, saat, dan pasca latihan atau pertandingan. Keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan suplemen dan ergogenik aids dalam olahraga berdasarkan kaidah ilmiah dan regulasi anti-doping. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar gizi olahraga yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Selain itu, masih ada daftar beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah gizi olahraga dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, memberikan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah gizi olahraga dilaksanakan selama 16 pekan, dengan 7 pekan pemaparan materi dan pemberian tugas serta kuis. Kemudian ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8. Minggu ke-9 sampai ke-15 kembali pemaparan materi dan selanjutnya ujian akhir semester akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Gizi Olahraga pada pertemuan ketiga, ya. Nah, adapun topik pertemuan kita pada pagi hari ini adalah tentang pedoman umum gizi seimbang. Metode pembelajaran pada pertemuan ketiga hari ini adalah problem based learning. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, saya ingin bertanya dulu, siapa kira-kira yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita ngebahas tentang apa ya? Ya, silakan Nadine. Baik Bu, jadi materi pembelajaran kita sebelumnya itu adalah mempelajari tentang konsep dasar gizi seimbang dan urgensinya terhadap prestasi atlet. Kemudian, cabang ilmu gizi seimbang itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang asupan zat gizi yang seimbang serta untuk mendukung aktivitas fisik yang akan mendukung meningkatkan kesehatan dan prestasi atlet. Iya, benar sekali ya Nadine. Jadi minggu lalu kita udah bahas tentang apa itu konsep dasar dari gizi olahraga itu sendiri. Oke, tapi ada satu poin penting yang belum kalian sebutkan. Kira-kira siapa yang bisa menambahkan? Ya, silakan Kasar. Baik Bu, saya izin menambahkan tentang urgensi gizi olahraga terhadap prestasi atlet. Saya izin menambahkan 5. Yang pertama ada meningkatkan ketersediaan energi. Yang kedua ada mengoptimalkan performa. Yang ketiga ada mempercepat pemulihan. Yang keempat ada menurunkan risiko cedera. Yang kelima ada menjaga komposisi tubuh. Itu saja Bu. Terima kasih sekali lagi Kasan. Silakan duduk kembali. Ya, jadi benar ya. Kita minggu lalu juga mempelajari apa urgensi atau pentingnya kita mempelajari gizi olahraga. Kalian bisa lihat gambar di sebelah sini ya. Nah, kira-kira setelah melihat gambar yang sebelah sini, siapa yang bisa memberikan penjelasan singkat tentang gambar tersebut? Oke, Felicia, silakan. Permisi Bu, izin menjelaskan. Jadi kalau dia semakin di tingkat di bawah, maka dia akan semakin banyak kebutuhan untuk dikonsumsi. Sebaliknya kalau dia semakin ke atas, maka dia akan sedikit untuk mengonsumsinya. Bisa kalian lihat di depan ya, bahwa nantinya mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pedoman umum gizi seimbang. Dan kalian bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada pada pedoman gizi seimbang itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita menggunakan metode ataupun mode pembelajaran problem based learning, maka alur kegiatan kita pada pagi hari ini adalah nanti saya akan memaparkan materi dan akan kita diskusikan bersama secara singkat. Lalu saya akan menyajikan sebuah kasus ya. Untuk dalam hal ini saya akan memberikan kasus tentang program MBG, yaitu program makan bergizi gratis yang sedang dijalankan di Indonesia. Nah, nanti ada kasusnya, kalian diskusikan di dalam sebuah kelompok, ya nanti kita bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok dalam satu orang. Nah, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian ramu bersama teman-teman satu kelompoknya. Lalu kalian presentasi ke depan dan bisa dikritisi ataupun ditanggapi oleh kelompok yang lain. Baru setelah itu kita simpulkan apa pembelajaran atau nilai-nilai yang bisa kalian dapatkan. Oke, nah pada akhir sesi kalian diharapkan mampu untuk ada indikatornya ya, seperti yang terlihat. Tadi kan mengimplementasikan prinsip-prinsip pedoman umum gizi seimbang dalam keseharian yang dibuktikan melalui kalian bisa menganalisis konsep 4 pilar gizi seimbang, nanti saya jelaskan dalam materi, dan kemudian kalian juga mampu menganalisis isi piring makanku, ya, karena MBG kan itu nanti sasarannya adalah anak usia sekolah. Yang kedua, kalian nanti dibuktikan oleh mampu mengevaluasi kecukupan energi dan zat gizi pada setiap sajian program MBG tersebut. Kemudian kalian mampu merumuskan rekomendasi modifikasi menu. Jadi misalnya nanti kasusnya kan kalian lihat tuh ada sajian makan MBG-nya. Sudah sesuai nggak takaran, jenis, jumlah dengan prinsip-prinsip yang ada di
PUGS ya. Lalu yang terakhir adalah kalian mampu menyampaikan hasil analisis kelompok kalian secara ringkas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Paham ya semuanya? Oke. Kita masuk ke materi pertama ya, yaitu tentang prinsip gizi seimbang. Jadi seperti yang kalian lihat ada 4 pilar ya. Tapi apa itu gizi seimbang? Adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi nggak sama, tergantung individunya. Nanti dipengaruhi oleh faktor usia, berat badan, aktivitas fisik, dan lain-lain gitu ya. Tapi 4 prinsip pilar utamanya adalah keanekaragaman variasi makanan. Nah, jadi nggak boleh makannya itu-itu aja, harus divariasikan. Misalnya, sumber karbohidrat nanti makannya nasi aja setiap hari. Nggak bisa, karena sumber karbohidrat itu kan banyak, tidak hanya pada nasi. Kemudian aktivitas fisik harus dirutinkan. Itu pilar kedua. Jadi kurangi gaya hidup mageran atau sedentary katanya zaman sekarang ya, istilah viralnya gitu. Kemudian kebersihan, higienitas, baik itu dalam penyajian makanan ataupun wadah yang memuat makanan tersebut ataupun higienitas lingkungan sekitar. Itu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya fokus pada makanan, tapi juga pada lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah menjaga berat badan ideal. Nah, ini biasanya otomatis kalau kita konsumsi makanannya adalah sesuai jenis dan jumlah asupannya, maka berat badan kita akan terkontrol secara ideal. Ya, yang sebelah sini yaitu isi piring makanku. Kira-kira setelah melihat gambar ini, penjelasan apa yang bisa kalian jelaskan secara singkat? Siapa yang bisa? Oke, silakan Faras. Izin menjawab, Bu. Jadi kita konsumsi makannya sesuai yang di piring itu, di mana kebutuhan sayurnya harus lebih banyak dibandingkan yang lainnya dan tetap memperhatikan higienitas dari makanannya. Oke, terima kasih Faras. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini seperti yang terlihat pada gambar, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus mengkonsumsi makanan itu secara beragam, ya, karena banyak makanan, nggak itu aja gitu ya. Nah, misalnya kan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh salah satunya adalah karbohidrat. Ini adalah semua sumber karbohidrat. Jadi bukan hanya nasi. Nah, orang Indonesia kan kebanyakan udah makan nasi gitu. Padahal mungkin udah makan jagung rebus pagi-pagi, sarapan gitu. Tapi dibilang belum makan gitu. Padahal sebenarnya asupan karbohidratnya sudah mencukupi. Banyak sekali permasalahan yang sudah terjadi ya di masyarakat kita tentang kasus MBG, yaitu diantaranya adalah kualitas dan keamanan pangan. Ya, banyak keracunan, makan fast food, Gojek. Ini lemaknya tinggi. Kenapa dilarang? Karena dia dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular atau PTM. Contohnya apa? Diabetes, stroke, koroner. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apalagi masuk olahraga, praktek, aktivitasnya cenderung sedang ke berat, bukan ringan. Nanti praktek sana, praktek basket, praktek voli. Jadi perlu asupan energi di pagi hari supaya dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Sama kayak cairan, air putih. Udah minum apa? Teh manis, beda. Segala yang berwarna, cairannya itu akan memperberat kerja ginjal. Nanti ujung-ujungnya ya penyakit lagi gitu. Jadi konsumsi air putih, udah minum, udah. Berapa konsumsi air putih kita per hari? Siapa yang tahu? 2 liter atau berapa gelas? 8 minimal. Itu pun lihat-lihat tingkat aktivitas fisik masing-masing. Kalau anak olahraga harus lebih dari itu. Karena latihan basket aja udah berapa keringatnya keluar kan? Nah, jadi harus lebih dari 8 gelas, tergantung tingkat aktivitas. Kalau kekurangan air, nah ini. Kayak ada iklannya kan? Lemot, gara-gara kurang air. Nggak sampai ke otak, oksigen mengalir. Dapat menurunkan kemampuan psikomotor dan kognitif. Rutin melaksanakan aktivitas fisik. Bedakan antara exercise dengan aktivitas fisik. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Sejauh ini kira-kira ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ya, silakan Lady.
Baik, Bu. Jadi saya izin bertanya. Nah, tadi kan Ibu ada menjelaskan yang seperti yang dijelaskan Peli sama Paras tadi, ada namanya tumpeng gizi seimbang sama isi piringku. Nah, yang saya tahu itu kan dulu kita pakai pedoman 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu kenapa sekarang diganti ya, Bu? Apa kelemahan konsep yang sebelumnya? Sekian, terima kasih, Bu. Terima kasih ya Lady, pertanyaannya bagus sekali. Jadi buat teman-teman semua biar juga menambah wawasan ya. Nah, dulu kan kita pakai konsep 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya konsep ini terkandung juga di dalam PUGS. Jadi PUGS ini adalah penyempurnanya dari 4 sehat 5 sempurna. Kalau kalian analisis, nanti kan ada studi kasus, kalian analisis 4 sehat 5 sempurna ini dia hanya berfokus pada zat makanannya, pada makanannya saja gitu. Ya kan? Misalnya apa? 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, sama susu. Nah, ini kan tetap terkandung di dalam PUGS. Nah, disempurnakan lagi, tidak hanya berfokus pada hanya makanannya, tapi juga pada kecukupan cairan, aktivitas fisik yang reguler, maksudnya berkesinambungan, supaya menjaga berat badan yang ideal. Kemudian juga membatasi zat-zat yang memang membahayakan bagi tubuh kita gitu. Otomatis berat badan terjaga secara ideal. Itulah bonusnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang apa kelemahannya, kurang sempurna. Karena tidak hanya asupan makanan saja yang harus diperhatikan oleh kita supaya tubuh kita sehat, tapi juga faktor-faktor di luar itu, seperti asupan cairan, higienisitas, kemudian aktivitas fisik. Jadi PUGS itu adalah penyempurna dari 4 sehat 5 sempurna. Paham kira-kira? Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu kita mau ice breaking dulu untuk pembagian kelompok. Yuk, silakan kita sekarang kondisikan dulu ruangannya. Sekarang kita main ice breaking ya, untuk pembentukan kelompok. Nah, jadi kalian dengarkan instruksi dari saya dengan cermat. Bisa? Oke. Nah, kita akan bermain ice breaking kapal berlayar. Jadi nanti kita pura-pura naik kapal pesiar. Nah, sambil kalian jalan berkeliling menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Siap semua? Siap, Bu. Kita mulai pelayarannya. Silakan hadap ke temannya masing-masing dan mulai. Selamat datang di kapal pesiar kita. Sekarang kita sedang bersiap untuk berlayar mengarungi lautan yang sangat indah. Silakan dilihat, langitnya sangat cerah dan ombaknya juga sangat cantik sekali ya. Coba kita lihat di sebelah sana. Oh, ternyata sepertinya ada karang, ada batu karang yang akan menabrak kapal kita. Tapi sekoci kita tidak cukup untuk menampung semua penumpang kapal ini. Sekocinya hanya cukup untuk 4 orang. 4 orang. Ya, kita mulai lagi pelayarannya. Silakan. Oh, ternyata yang tadi adalah Fata Morgana, teman-teman, bukan batu karang. Jadi kita bisa melanjutkan pelayaran. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa udaranya sangat bagus, tapi di sebelah sana sepertinya ada lumba-lumba ya. Wah, bagus sekali lumba-lumbanya. Tapi setelah lumba-lumba ada apa ya? Oh, kayaknya itu adalah batu karang. Aduh, sekoci kita juga nggak muat nih sekoci kita. Cuma cukup untuk 3 orang. Nah, ini berarti kelompoknya ya, sudah terbentuk 3 kelompok dari kapal pesiar tadi. Nanti yang nggak kebagian tadi kita kasih hukuman di akhir ya, jangan kira nggak dihukum. Tapi nanti kita mau diskusi dulu. Oke, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, karena saya akan membagikan lembar kerja mahasiswanya. Silakan. Kalian udah duduk di masing-masing kelompoknya ya. Kalian lihat nanti di slide ini apa-apa saja yang terjadi dan sudah ada saya cantumkan di lembar kerja mahasiswa untuk poin-poin apa saja yang harus kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Oke, saya mulai ya. Saya bagikan lembar kerja mahasiswanya, LKM-nya. Kelompok 1, nanti silakan didiskusikan. Itu buat kelompok 1, ini kelompok 2. Lalu ini buat kelompok 3. Ya, jadi coba perhatikan lembar kerja mahasiswanya masing-masing ya.
Di situ ada 3 topik yang akan kalian bahas di kelompok masing-masing. Yang pertama adalah analisis kualitatif dan kuantitatif menu MBG yang sudah disajikan pada masyarakat gitu. Boleh kalian searching dari berbagai sumber, silakan dicari apakah menu yang disajikan itu sudah sesuai dengan prinsip PUGS ya, dan isi piring makanku tentu saja. Kemudian berapa persentase kecukupannya? Sudah sesuai enggak? Karena kan kita banyak mendengar beredar beritanya bahwa katanya semangkanya setipis tisu gitu ya. Nah, apakah itu sudah sesuai? Kalian kritisi, kalian tanggapi, kalian identifikasi, analisis dengan materi-materi PUGS yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Kemudian kaitkan dengan 4 pilar gizi seimbang ya. Apakah pangannya sudah beragam dan bagaimana higienitasnya ya, kebersihannya, kemudian penyalurannya, distribusinya, lalu aktivitas fisik, jam berapa diantar ke sekolah. Nah, itu nanti kalian bahas, analisis lah berdasarkan kasus masing-masing. Kemudian yang ketiga nanti yang terakhir adalah kalian meredesain. Kalau misalnya kalian bilang, oh menu MBG-nya nggak sesuai. Nah, yang sesuai itu bagaimana? Silakan kalian rancang bagaimana menu yang sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip PUGS atau isi piring makanku. Jadi per kelompok nanti ada luarannya yaitu bagaimana menu yang ideal. Paham semuanya? Oke, saya kasih waktu 15 menit ya untuk diskusi, nanti setelah itu kita presentasikan untuk masing-masing kelompok. Silakan. Untuk kelompok kalian sudah sampai mana diskusinya? Izin Bu, kelompok kami sudah selesai. Sudah di poin 1, 2, dan poin yang terakhir yaitu redesign menu MBG yang ideal. Oke. Untuk menu yang di kasus, udah sesuai belum sama prinsip PUGS yang tadi kita bahas? Baik Bu, belum karena dia tergolong ultra processed food dan sangat tinggi natrium dan lemak jenuhnya juga, serta dia juga tanpa sayur dan buah-buahan. Untuk total energinya itu sudah sesuai kuantitas energi, tapi dia buruk dari kualitas gizi. Terus kalau natriumnya dia tuh udah melewati batas harian anaknya. Terus untuk vitaminnya tuh sangat minim Bu, vitamin A, C, kalsium dan juga serat lagi. Gitu ya. Berarti nggak sesuai dengan penerapan prinsip PUGS ya di kasus kalian ya? Dari mana kalian tahu nggak sesuai? Bandingannya pakai data apa? Ini Bu ada dari Kemenkes tentang mengenai mengenal pentingnya gizi untuk anak sekolah. Oh, data dari Kemenkes, komposisi kecukupan gizi untuk anak sekolah ya. Oh, oke. Berarti bisa kalian bandingkan ya dari menu yang di kasus sama kecukupan gizi anak sekolah. Kalau untuk yang poin ketiga tentang redesign menu MBG yang ideal gimana? Udah bisa dirancang? Udah Bu, ini jadi untuk makanan pokoknya diganti jadi nasi merah atau nasi putih, bisa dimix juga, tapi ukuran porsinya itu 180 gram. Kenapa? Karena karbohidrat indeks glisemiknya itu sedang. Sementara untuk lauk hewani sama nabatinya, kalau hewaninya kita pakai ayam suwir. Karena anak-anak kan pasti lebih suka ayam 75 gram karena dia proteinnya lengkap untuk sintesis otot. Sementara kalau nabatinya itu kita ganti sama pepes tahu pakai 50 gram dan karena dia tinggi kalsium sama isoflavonnya. Terus sayurnya bisa kita pakai tumis daun kelor atau pakai wortel. Dipakainya ukuran porsinya itu 100 gram karena dia itu antioksidan, beta karotennya tinggi sama magnesiumnya juga tinggi. Yang terakhir kita harus pakai pisang. Buahnya. Buahnya harus pakai pisang Bu, satu buah karena dia tinggi kaliumnya, potasiumnya juga tinggi supaya mencegah terjadinya kram. Oh, oke, berarti kalian udah paham ya mengenai kasus yang ada di masyarakat, kemudian harusnya seperti apa, dan kalian mampu memberikan solusi yang benar itu seperti apa gitu ya. Oke, nanti siap-siap untuk dipresentasikan ya. Ya, terima kasih. Nah, sampai di sesi presentase untuk hasil penelitian, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan, Cecil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus SMA urban atau kota besar mengenai MBG. Nah, jadi pada kasus ini kan sasaran menunya adalah mahasiswa SMA yang aktif berolahraga kan. Nah, itu kan menu yang diberikan itu masih kurang seimbang karena dia terdiri dari nasi dan mie sebagai sumber karbohidrat ganda atau double karbo, terus protein dari nugget yang kualitasnya kurang baik, serta porsi sayuran yang sangat sedikit.
dia oseng buncis sedikit 20 gram. Nah, akibatnya ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan kurang optimal untuk mendukung aktivitas fisik. Terus kalau jika dilihat dari 4 pilar gizi seimbang, itu dia menu ini belum memenuhi prinsip makannya beragam, karena dia melanggar prinsip dasar isi piringku, di mana kalau misalnya sepertiga piring itu kan harusnya berisi sayuran, bukan karbohidrat sekunder atau mie gitu kan, atau double karbo. Terus kalau dari higienitas atau hidup bersih, yaitu makanan tinggi pengawet dari nugget, kan itu kan nggak bagus tuh kan. Terus juga kalau misalnya mie instan itu kan, kalau yang instan-instan kan nggak bagus. Makanya dia bisa meningkatkan beban metabolik organ pencernaan. Terus kalau misalnya dari olahraga, dia itu kalau misalnya sugar crush atau gula darah yang drastis meningkat itu kan membuat siswa lemas, terus pusing, tidak bertenaga saat olahraga gitu kan, saat sore terus atau siang. Terus kalau misalnya dari pantau BB-nya, dia kalau misalnya double karbo itu berisiko tinggi untuk memicu resistensi insulin pada remaja. Terus kalau misalnya kita mau nyaranin MBG idealnya, kami dapat makanan pokoknya itu bisa nasi putih atau ubi 200 gram. Terus kalau misalnya untuk lauknya dia daging sapi atau hati ayam 75 gram, terus ada perkedel kacang 50 gram, untuk sayur-sayurannya itu bisa sayur asem 100 gram, terus kalau buahnya itu bisa pepaya 100 gram. Nah intinya kalau misalnya menu baru lebih seimbang tuh karena menyebabkan energi, protein, zat besi, serat, vitamin, dan membantu pemulihan setelah berolahraga. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Kelompok siapa yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3 tadi? Ya, silakan. Terima kasih kelompok 3. Saya ingin menanggapi tentang hasil presentasi kalian tadi. Saya mengasih sedikit kritik tentang menu program kalian yang kalian rencanakan. Kan kalian ada ngasih sayurnya sayur asem sama buah pepaya. Kan itu kalau MBG biasanya dimasaknya pagi. Kemungkinan kalau kalian ngasih saran sayurnya itu sayur asem, kan bisa aja dia merubah cita rasanya. Kalau dikasihkan muridnya makannya siang, kalian nganternya masaknya pagi, terus nganternya pagi juga. Jadi mungkin dapat tidak membuat sayurnya itu fresh gitu. Izin menambahkan Bu dari presentasi kelompok 3. Jadi menurut saya presentasi dari kelompok 3 sudah bagus. Hanya saja mungkin akan lebih lengkap jika redesign menunya itu kita cantumkan juga estimasi kalorinya, protein, lemak, dan karbohidrat. Sehingga kita benar-benar tahu kebutuhan yang diperlukan untuk siswa SMA yang aktif. Penutup ya, mari sama-sama kita simpulkan tentang nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran pada pertemuan pada hari ini ya. Nah, sesuai dengan sub CPMK, maka kalian itu diharapkan mampu untuk memahami dan mengimplementasikan. Tadi kan udah studi kasus ya, pemecahan kasus MBG yang sudah terjadi di masyarakat. Nah, kalian sudah melihat, kalian mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat, bagaimana kenyataan yang berkembang di masyarakat, kemudian apa kekurangan yang ada pada masyarakat, kemudian kalian bisa memberikan solusi. Harusnya seperti apa gitu, pemecahan masalah yang sedang terjadi di masyarakat terkait kasus MBG. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasamanya dalam mensukseskan pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang berbeda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.